Salam sehat bagi kita semua, tetap kuat, tetap semangat, Tuhan menyertai. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama belajar dari kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab bernama Filemon. Saudara-saudara, kitab Filemon atau surat Filemon ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Dan ini sifatnya pribadi, karena dikirim dan ditujukan kepada Filemon. Sekaligus surat Filemon ini juga merupakan surat yang terpendek dari sekian banyak surat yang pernah ditulis oleh Paulus di dalam kitab Perjanjian Baru. Namun sekalipun begitu singkat, sangat menarik untuk diperhatikan. Kalau kita membaca surat Filemon ini, maka kita bisa melihat bagaimana Paulus dan orang-orang kudus yang mengenal Filemon dikatakan mereka sangat terhibur dan sangat dikuatkan. Setiap kali mereka mengingat Filemon. Apalagi bagi Paulus yang ketika itu ada di dalam pemenjaraan. Dikatakan, Paulus mengatakan di sana, dia mendapatkan kegembiraan besar dan kekuatan. Bahkan kekuatan untuk menyampaikan satu permintaan penting kepada Filemon terkait dengan Onesimus yang sebelumnya merupakan hamba dari Filemon yang melarikan diri. Diduga oleh karena Onesimus mencuri harta benda Filemon tuannya. Namun kini karena doa Filemon dan juga pelayanan Paulus, Onesimus telah bertobat dan menjadi pribadi yang diubahkan. Saudara-saudari sekalian, namun hal yang menarik bagi kita di dalam surat Filemon ini yang saya ingin mengajak kita sama-sama renungkan, yaitu mengapa sekalipun ketika Filemon tidak hadir di antara orang-orang yang mengenalnya, namun dapat sedemikian rupa menghadirkan penghiburan dan kekuatan yang besar. Apa rahasianya yang menjadikan Filemon mempunyai daya tarik sedemikian rupa? Saya mencatat ada dua. Yang pertama, oleh karena Filemon adalah orang yang mengasihi Tuhan. Paulus sangat mengetahui bahwa Filemon adalah anak Tuhan yang hatinya dipenuhi oleh kasih kepada Allah. Walaupun Paulus dalam posisi sebagai pemimpin sebenarnya bagi Filemon, namun mengingat akan kasih Filemon kepada Tuhan, Paulus tidak segan-segan meminta kepada Filemon untuk menunjukkan atau membuktikan kasihnya kepada Tuhan dengan cara mengasihi dan menerima Onesimus yang pernah mengecewakannya. Bukan lagi dalam relasi sebagai tuan dan hamba, melainkan dalam satu relasi yang baru, sebagai saudara yang kekasih, sebagai sahabat, sebagai rekan sekerja atau partner, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang kedua, yaitu oleh karena Filemon adalah orang yang beriman teguh. Bukti keteguhan iman Filemon adalah di dalam persekutuannya bersama-sama dengan orang-orang kudus. Tentunya Filemon juga memiliki kehidupan doa yang baik tidak hanya bagi semua orang kudus, namun juga saya yakin Filemon pun berdoa bagi Paulus dan juga bagi Onesimus. Itulah sebabnya Paulus sangat yakin dengan ketaatan Filemon itu bahwa Filemon akan melakukan lebih dari apa yang diminta oleh Paulus, yaitu mengasihi Onesimus dan menjadikan Onesimus saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kita tentu ingin seperti Filemon, memiliki hidup yang punya kesan, bisa jadi berkat, memiliki hidup yang punya arti bagi sesama, baik ketika kita tidak ada atau bahkan ketika kita ada di sekitar orang-orang yang mengenal kita. Pandanglah kepada salib Kristus. Kristus yang telah mengasihi dan menerima kita dengan kasih yang besar. Sebagai orang yang telah ditebus oleh korban Kristus di atas kayu salib, giatlah di dalam kasih Kristus dan di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Terimalah satu dengan yang lain dan saling mendoakanlah agar kita dapat saling menyembuhkan, diperdamaikan satu dengan yang lain. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana banyak hal tidak menentu yang disertai dengan kesukaran dan penderitaan. Mari kita menyatakan kasih Allah itu di dalam persekutuan, saling mendoakan satu dengan yang lain, sebagai saudara kekasih di dalam Tuhan, sebagai sahabat,
sebagai partner yang saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa sama-sama saling menanggung beban dan menjadi kuat. Tuhan Yesus memberkati. Tiba-tiba terpancarlah